Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Secara tegas, khususnya di pasal 10 bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum, maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang. Bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari, maksimumnya adalah 90 hari. 20 hari maksudnya? Maksimum 90 hari, artinya 3 bulan. Atau denda 500.000 sampai dengan 30 juta. Menurut lo apa masalah yang paling khas di kehidupan sehari-hari warga Indo? Macet, banjir, korupsi, harga rumah mahal? Ya kalau itu semua sih negara lain juga mengalami ya. Tapi ada satu masalah yang Indo itu khas banget, yaitu adalah punglinya. Specifically adalah pungli parkir liar. Yes. Ngomongin tukang parkir liar, ngomongin Pak Oga, yaitu Indonesia banget. Ya karena kalau lo ke Jepang, lo ke Hong Kong, nggak bakal ada Pak Oga kan? Ya bisa dibilang kalau kita ngomongin sejarah perpunglian Indonesia ya, yang namanya tukang parkir pungli udah ada sejak zaman kemerdekaan. Menurut buku politik perparkiran Jakarta nih, praktek jukir liar ini udah terjadi setidaknya sedari tahun 1950-an. Dulu profesi jukir itu disebutnya jaga oto. Jaga oto itu ya penjaga kendaraan, tukang parkir. Kalau dulu dipegangnya sama jawara-jawara, ya jawara-jawara lokal lah. Jawara di Kebayoran megang parkiran di Kebayoran. Kalau sekarang ya mirip-mirip juga, cuman yang pegangan ormas-ormas. Ya ormas jawara juga sih. Ya sebenarnya nggak heran kalau ini sudah jadi hal yang lumrah di Indonesia. Orang udah banyak yang ya udahlah ikhlas aja buat bayar 2000 karena emang udah sejak tahun 50-an. Zamannya Aidit masih hidup, udah ada parkir pungli. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak mau bayar pungli parkir liar ini, orang bakal bilang kita itu tidak berempati. Kita ini mengambil hak orang. Ya itu kan aneh. Karena kesalahan yang ditoleransi selama bertahun-tahun akhirnya menjadi seakan-akan itu bukan kesalahan. Ya pungli itu sekarang dibenarkan dengan alasan moralitas. Padahal ini hal yang ilegal dan melanggar hukum. Itu yang bakal kita bahas. Iya gue tahu, jukir liar cuma minta 2.000 perak. Oke, I know 2.000 perak gak penting, uang kecil. Tapi jangan salah, jangan lihat soal 2.000-nya, tapi lihat berapa total jumlah 2.000-nya kali berapa. Itu problemnya. Secara ekonomi nih ya, parkir itu merupakan instrumen PAD, pendapatan asli daerah. Mau di Hong Kong, di Tokyo, di Eropa, di Amerika, parkir itu merupakan instrumen pemasukan daerah masing-masing. Jadi artinya di banyak kota di Indonesia itu banyak kebocoran PAD. Karena apa? Karena pungli parkir liar seperti ini dibiarkan ditoleransi atas nama moralitas. Udah banyak banget audit dan kajian anti korupsi yang menunjukkan bahwa parkir liar ini menjadi salah satu kebocoran retribusi daerah. Ya karena uangnya itu nggak masuk ke kas daerah, tapi masuk ke kasnya ormas-ormas dan jawara-jawara. Ini problem. Potensi pemasukan yang bisa dipakai buat bikin fasum, buat bikin transum, akhirnya nguap gitu aja. Karena apa? Karena para ormas yang seakan-akan ngerasa itu daerah punya dia. Yes, I know cuma 2.000, tapi lu tahu nggak 2.000-nya kali berapa? Ini kita ngomongin uang triliunan bro, triliunan, ini bukan miliaran. Ini duitnya bisa beli puluhan sampai ratusan rumah di Pondok Indah setiap tahunnya. Ya segede itu. Dan kita tahu kita nggak cuma ngomongin ormas doang yang nge-backing pungli parkir liar karena ini uang besar. Ya banyak juga oknum-oknum yang berseragam. Ya nggak usah pura-pura nggak tahu, itu kenyataannya. Maksud gue berseragam itu berseragam Akatsuki, bukan berseragam polisi, bukan. Dan di level warga ini merupakan beban tambahan yang bikin hidup dia makin berat secara ekonomi. Ya 2.000 cuma 2.000, tapi kalau setiap hari lo bayar 2.000, itu at least ada penambahan kos di hidup lo sebesar 60.000 per bulannya. Itu baru lo sebagai si bapaknya misalnya. Ada lagi si istrinya, si anaknya. Kalau digabung-gabung lumayan bisa buat bayar IndiHome. Ya lu bayangin setiap hari kita udah bayar pajak lo. Lu ngopi, lu beli rokok, semua itu ada pajaknya. Kok tiba-tiba ada tambahan 2.000 lagi. Lu beli mie gacoan, ada parkir 2.000-nya lagi. Mie gacoan cuman untung 1.500 perak per porsi. Tukang parkirnya untung 2.000 bersih. Kan gila. Men, lu udah ke restoran bayar pajak 10%. Yes, besar lo. Dan udah bayar segede itu, tetap lu bayar 2.000 ke orang yang entah siapa dia. Ya belum lagi dampaknya ke usaha UMKM. Banyak orang yang nggak mau pergi ke minimarket tertentu atau belanja di coffee shop tertentu karena males bayar parkirnya. Secara teori ekonomi, 2.000 ini uang kecil. Tapi 2.000 ini karena bayarnya harus cash, itu friksinya lebih besar daripada bayar pakai kris. Yang artinya orang jadi males buat datang ke tempat yang ada parkir beginiannya. Ya coba aja lo bayangin. Kadang kita tuh mendingan bayar sekali gede 50.000 gitu ya, dibandingkan bayar 2.000
2000 apalagi harus cash, nggak bisa pakai kris. Zaman sekarang udah banyak orang yang nggak megang cash, seriusan. Ya gue pun kalau misalnya lagi jalan nih ya di Blok M, ada orang minta duit, gue bukan yang nggak mau ngasih, tapi emang nggak ada duitnya karena emang nggak pernah megang. Makanya akhirnya sering gue tawarin, lu mau makan aja nggak nasi padang, mending gue bayar nasi padang dah. Bukan apa-apa, gue nggak punya duit, jadi gue mendingan keluar duit beliin dia nasi padang daripada gue bayar dia 5.000 yang gue nggak punya duitnya gitu loh. Gak enak aja, masa gue mesti ke ATM buat ambil duit, ribet banget. Akhirnya apa? Akhirnya banyak UMKM yang omsetnya itu menurun gara-gara banyak konsumen yang malas datang ke tempat dia. Dan ini bukan cuma aman-aman gue doang, ini udah banyak studi kasusnya. Misalnya nih, di salah satu UMKM di Jogja itu ada yang area parkirnya dikuasai sama jukir. Dibandingin before after sebelum dia dikuasain jukir, ternyata afternya ada penurunan sampai 50% omsetnya. Bayangin. Ada juga riset di Bandar Lampung yang nunjukin parkir liar itu secara signifikan nih ya, mengganggu kenyamanan dan keamanan berbelanja, baik dari sisi pemilik usaha maupun si konsumennya, sehingga akhirnya membuat pengunjungnya itu berkurang karena males. Iya, gue tahu tukang parkir juga punya tanggungan, punya anak istri. Ya of course I know, tapi itu bukan urusan gua dan itu juga bukan urusan lo gitu loh. Ya kalau mau jujur, I don't give a fuck bro. Mau tukang parkirnya baik kek, enggak kek, rajin sholat kek, enggak kek, gua nggak peduli. Tukang parkir banyak yang resmi, itu pekerjaan beneran. Yes, terima kasih ada tukang parkir beneran. Tapi tukang parkir liar itu bukan pekerjaan, itu literally melanggar hukum, mau hukum dunia maupun hukum agama. Yes, lu memeras orang dan itu bukan hak lu. Tukang parkir liar yang bertato ataupun berpeci ya sama aja, sama-sama melanggar hukum dan merugikan perekonomian secara masif. Bang, adab lo di mana? Ini kita harus mengedepankan adab lo bang. Ini kita ngomongin mata pencarian orang lain lo bang. Tidak semua bang peraturan itu harus dijalankan. Ada yang namanya kemanusiaan. Bro, I don't care bro. I don't care. Masalah ini terjadi terus menerus karena jukir-jukir liar ini pintar memanfaatkan dinamika psikologis orang-orang. Ya khususnya masyarakat Indonesia nih, mereka itu melakukan namanya guilt trip. Mereka itu secara sadar ataupun nggak sadar mengeksploitasi karakter orang Indonesia yang kebanyakannya nggak enakan. Dan ya banyak orang yang bilang orang Indonesia ini rasa empatinya tinggi. Ya sebenarnya sih bukan rasa empati lah, lebih ke nggak enakan dan malas berkonflik. Ya mereka itu akhirnya ngasih bantuan-bantuan kecil yang nggak penting gitu, dengan nyarungin helm lu, nyarungin jok lu, bahkan sekedar seakan-akan ngebantuin lu parkir gitu, yang sebenarnya gue nggak butuh dibantuin juga. Mereka bikin seakan-akan keadaannya itu lu berutang budi, yang mana lu nggak pernah minta sebenarnya sih. Ya ironisnya sifat dermawan masyarakat Indonesia itu akhirnya melanggengkan praktek ini. Dan masalahnya orang-orang dermawan yang baik kayak kalian-kalian yang suka bayar pungli itu adalah salah kalian yang membuat praktek ini jadi subur di Indonesia. Dan sekarang sudah terlanjur, seakan-akan itu menjadi kewajiban kita. Seakan-akan kalau kita nggak bayar mereka, kita yang dosa. Kan gila. Ini kita nggak ngomongin duit 2000 ya, ini kita ngomongin duit triliunan yang bisa dipakai buat bikin ransum, RSUD, sekolah dan lain-lain. Ini duit besar bro. Dan yang main di sini backingannya nggak main-main. Ya emang ada juga sih parkiran-parkiran curut yang duitnya kecil, yang backingannya itu cuma sekelas ketua RT, tapi di parkiran yang mahal-mahal itu backingannya. You know who bro. Ya sekarang sih DPRD Jakarta lagi ngegodok perda perparkiran yang terbaru nih. Jadi parlemen itu melihat ini merupakan kebocoran besar yang harus diatur dengan lebih detail lagi. Salah satu isi perda perparkiran yang belum sah ini adalah full digitalization. Dan ini kalau terjadi beneran akan menjadi kiamat bagi jukir liar. Teorinya begitu, meskipun implementasinya nggak bakal terjadi begitu sih. Karena seorang Ahok pun gagal melakukan ini, apalagi DPRD Jakarta yang gue yakin banyak konflik of interest-nya gitu. Ya lu kalau ngomong anggota dewan, ya lu kan bisa cek latar belakangnya. Ya belakangan ini muncul ada isu bahwa tukang parkir liar bisa dipidana dengan hukuman maksimal 9 tahun. Ini merupakan buah dari KUHP yang terbaru. Wah berarti akhirnya KUHP ini bisa membuat parkir liar kebasmi dong bang. Mantep nih KUHP yang terbaru nih. Enggak juga sih. Ya itu kan peraturannya aja. Kejadian aslinya gak bakal begitu. Kalau kita ngecek pasal 482 dan 483 di KUHP tentang pemerasan nih ya, isinya barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Artinya hanya jukir liar yang memaksa dan mengancam yang bisa kena pidana dengan maksimal hukumannya 9 tahun. Itu kan maksimalnya. Tapi apakah jukir liar ini memaksa dan mengancam lo? Ya tentu majority nggak pernah maksa dan nggak pernah ngancam. Dan gue sadar juga bahwa jukir liar ini sebenarnya nggak maksa juga sih. Karena emang mereka nggak maksa, yang ngancam ada, yang maksa ada, tapi nggak banyak gitu loh. Ya yang ngeri-ngeri tuh di Jakbar sama di Jakut. Tapi selebihnya sih nggak maksa. Cuman yang mereka melakukan teknik guilt trip itu loh. Ya mungkin selain Jakbar Jakut yang ngeri-ngeri itu di Medan lah. Karena ini gue nonton berita ya, ada faktanya memang kayaknya lebih keras aja di sana gitu. Nah masalahnya aturan ini tuh tergolong ke dalam delik aduan. Artinya polisi hanya akan memproses kejadian pidana ini kalau korbannya mengadu kepada polisi, yang mana itu buang-buang waktu banget gitu loh. Ya gue nggak bakal mau ngelakuin hal tersebut gitu. Mending gue bayar
bayar 2.000 aja kan, daripada gue mesti lapor ke polisi, buang-buang waktu gue aja gitu. Ya kecuali kalau viral di media sosial ya, seandainya viral di medsos, di TikTok muncul lo sedang diancam pakai celurit sama tukang parkir, itu baru polisi harus bergerak tuh. Tanpa aduan pun mereka akan bergerak. Ya karena viral itu menyeramkan kan. Tapi kalau nggak viral, bayangin saat lo diancam oleh tukang parkir liar, yang mana nggak banyak yang melakukan hal tersebut juga sih, nggak banyak yang ngancem, lo harus menyiapkan bukti videonya, bukti fotonya, dan buang waktu lo untuk melapor ke polisi. Siapa yang punya waktu? Dan gini, lo tahu nggak, parkir liar ini nggak cuma sekedar bikin PAD bocor doang, tapi juga mengganggu efektivitas kebijakan-kebijakan yang mengurangi kemacetan. Kalau kita mengurangi kemacetan, itu ada namanya kebijakan push and pull. Kebijakan push itu mendorong orang untuk memaksa dia meninggalkan kendaraan pribadinya. Kebijakan pull itu menarik orang untuk sukarela meninggalkan kendaraan pribadinya. Contoh kalau kebijakan pull nih, Transum dibagusin, Transum dimurahin, orang naik Transum dikasih insentif, itu bikin orang tertarik secara sukarela mau ninggalin kendaraan pribadinya dan pindah ke Transum. Tapi kalau kebijakan push ini merupakan kebijakan pemaksaan. Contohnya dulu 3-in-1, kebijakan gak jelas itu kan, tapi itu kan memaksa orang untuk susah bawa mobil. Ada lagi ganjil genap kayak sekarang, ya nggak efektif juga sih. Ada lagi road pricing, itu kebijakan push, orang dipaksa. Ada juga kebijakan push yang bentuknya itu adalah menaikkan harga parkir. Parkir dibikin semahal-mahalnya supaya orang akhirnya mikir-mikir, kayaknya terlalu rugi nih kalau gue bawa mobil, mendingan naik Transum aja deh, nggak perlu bayar parkir. Nah itulah alasan naikin harga parkir. Masalahnya pemerintah itu hanya bisa mengontrol harga parkir yang parkiran resmi. Parkiran resmi itu merupakan parkiran yang bisa dibilang ya semacam secure parking dan teman-temannya lah, yang ada palangnya, ada struknya. Tapi kalau parkir liar itu nggak bisa diatur sama pemerintah. Ya karena mereka kan nggak resmi, mereka nggak dianggap ada oleh pemerintah. Jadi gimana pemerintah mau ngatur? Justru tukang parkir liar akan senang kalau parkiran resmi makin mahal. Karena dengan naiknya harga parkiran resmi, maka parkir liar harganya pun bisa dinaikkan. Selama harga parkir liar masih jauh lebih murah dibandingkan parkiran resmi, parkir liar akan tetap laku. Nah masalahnya adalah pemerintah pengen bikin orang nggak bawa mobil karena parkirnya mahal. Tapi selama masih ada opsi yang lebih murah, orang akan tetap bawa mobil juga, bawa motor juga. Akhirnya kebijakan pushnya gagal, nggak efektif. Naikin harga parkir itu bukannya zolim, enggak, bukan zolim ke orang miskin, enggak, tapi memang merupakan ya kebijakan push dan dilakukan di seluruh dunia, bukan di Indonesia doang gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin parkir liar, ini merupakan kerusakan sistemik. Ini bukan soal adab dan soal berbagi, bukan. Ini soal perekonomian, ini soal kebijakan, ini juga soal sosial, ini mengganggu. Saat kita pengen beresin kota, kita harus menggunakan kerangka logika yang pas. Logika perkotaan. Kita nggak bisa beresin kota dengan logika sopan santun, nggak masuk. Ya kita nggak bisa beresin kota dengan mengglorifikasi yang namanya adab gitu. Gue nggak bilang bahwa adab itu nggak penting, nggak. Tapi selama ini kebanyakan pejabat Indonesia mengglorifikasi kata adab. Seakan-akan saat dia beradab, maka dia qualified, kan nggak juga. Apakah dengan lu cium tangan bolak-balik ke tokoh agama lu maka akan jadi qualified? Kan nggak juga. Masalahnya adalah saat lu pengen ngeberesin perkotaan, lu paham nggak? Lu bisa nggak? Lu berani nggak? Atau jangan-jangan lu punya konflik of interest karena mungkin mereka mendukung lu pas pemilihan. That's the problem gitu loh. Ya politik itu kan munafik memang. Politik itu hanya membela konstituennya. Mau konstituennya melanggar hukum pun selama mereka diuntungkan karena dipilih ya akan terus dibela. Contoh ada penggusuran, orang-orang di kosan ilegal. Tentu DPRD dan DPR-nya pasti akan membela konstituennya karena konstituennya terbukti memilih mereka. Di TPS tersebut mereka menang besar gitu. Pasti akan pakai banyak alasan tuh, kemanusiaan dan lain-lain. Padahal daerah pinggir kali itu terbukti bikin banjir. Ya nggak bakal digusur karena dibelain terus. Ya secara kerangka logika politik itu masuk akal dan itu benar. Tapi rasional nggak? Ya enggak lah. Ya begitupun dalam konteks tukang parkir pungli. Selama paguyuban tukang parkir pungli ini banyak mendukung si pejabatnya, tentu ya nggak akan diberantas. Ya karena sayang, orang nyumbang suara kok. Ya contoh lain mungkin bentar lagi bulan puasa. Pasti ada beberapa daerah nih yang pemimpinnya itu getol menghimbau kepada para pengusaha restoran buat tutup tirai saat Ramadan pas siang-siang. Itu kan merupakan kebijakan yang secara logika politik ya logis sih. Tapi apakah rasional? Ya enggak lah, nggak penting. Biar aja restoran mau buka mau enggak. Ngapain lu merasa nggak dihormati kalau restoran buka? Ada orang yang makan dibiarin aja. Kan mestinya begitu. Well ya karena gue nggak punya duit banyak ya dan ormas pasti nggak mungkin milih gue. Ya makanya gue bisa ngomong kayak gini. Karena gue tahu mereka nggak bakal milih gue kan. Ya oleh karena itu makanya gue persembahkan tahun lalu itu gue bikin lagu nggak sudi bayar pungli. Ya lu kalau belum dengerin dah. Lagi-lagi ini gue bukan cuma ngomongin duit 2000 doang. Ini gue ngomongin masalah PAD yang bocor, masalah potensi kota-kota yang sekarang akunya nggak punya duit, padahal banyak kebocorannya. Kita ngomongin perekonomian secara makro mikro, kita ngomongin sosial juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, famos. Kita putar lagunya. Ya, ya, sini motor bayar 2000. Nah, kalau mobil goceng ya. Ini daerah gua, udah jangan banyak cincong lu pada. Gak sudi bayar pungli, gak sudi bayar pungli, gak sudi bayar pungli, gak sudi bayar pungli. Oga ngasih Pak Oga, ditanya
Pasangan lu semua yang tidak suka pungli-pungli di kota yang makin menggila. Beli ayam the best tuh ditagih 2000. Parkir Honda Brio dia palak 5000. Betul 2000 nggak bikin miskin, tapi bisa bikin preman makan dan gin. Kerja kantoran gajinya 4 juta, kalah sama kang parkir yang bisa DP aja. Wahai Polantas coba mampir ke tendean. Itu Pak Oga Sembrono dia ngebongkar puteran. Satpol PP cepatlah kalian beraksi. Para pelaku pungli harus diberi sanksi. Ayo dong gubernur bikin kebijakan konkret. Ini kota digembur ama banyak parasit. Kawal Brogama sampai menjadi wali kota. Anti feodal cocok untuk lawan mafia. Gak sudi bayar pungli, Oga ngasih Pak Oga. Ditanya retribusi, tukang parkirnya marah. Gak sudi bayar pungli, Oga ngasih Pak Oga. Mau argumentasi, takut dibogem mentah. Gak sudi bayar pungli, Oga ngasih Pak Oga. Ditanya retribusi, tukang parkirnya marah. Gak sudi bayar pungli, Oga ngasih Pak Oga. Mau argumentasi, takut dibogem mentah. Ya kagak apa-apa lah bang, anggap aja sedekah. Lagi pula cuma 1000-2000, nggak bikin lu miskin. Dan juga selama ini nggak pernah ada yang marahin kita. Kenapa sekarang lu muncul jadi ribet banget dah? Kalau nggak mau bayar parkir, jalan kaki aja lu. Ini pekerjaan halal. Kalau lu nggak bayar, sama aja lu nyuri hak gua. Udah salah, nyolot lagi. Ini bukan masalah 2000, ini masalah hukum yang abu-abu. Jelas ini preman-preman meresahkan. Yang kita butuh itu kekompakan. Gak ada kewajiban kita bayar mereka. Ini orang-orang gak punya etika. Kemana kalian para pemerintah? Haruskah nunggu gua jadi wali kota? Yo 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 yippee yippee yo yara ye yara yo yippee yippee yo. Yo 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 yippee yippee yo yara ye yara yo yippee yippee yo. Ibu, bapak, ngasih ke mereka itu bukan sedekah, itu pungli. Lama-lama tuh ya kalau dibiarin, sekolah bakal sepi. Enakan parkir, gak usah mikir.